Sejumlah mahasiswa HMI tolak kenaikan harga BBM non-subsidi di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa sempat ricuh. Massa mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi yang hendak membubarkan aksi mahasiswa. Massa menolak kenaikan harga BBM Pertamax yang dinilai terlalu mahal dan akan berimbas kepada melemahnya daya beli masyarakat. Masalah kenaikan BBM, mungkin hari ini yang naik cuma Pertamax, tapi tidak menutup kemungkinan ketika Pertalite mengalami kelangkaan, masyarakat Indonesia akan beralih ke Pertamax. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, hari ini kami menilai bahwa Presiden Prabowo Gibran tidak sepenuhnya bagaimana menstabilkan harga BBM, kemudian mengembalikan ekonomi yang... Akibat kenaikan harga BBM non-subsidi, sejumlah pengendara mencari cara untuk tetap menjaga daya beli. Pengendara motor yang menggunakan Pertamax pun sebagian memilih beralih ke Pertalite. Ada juga yang memilih bertahan dengan Pertamax karena tak punya pilihan. Biaya kehidupan lain juga naik ya Mbak, bahkan sebelum Pertamax ini naik kan. Jadi ya salah satu siasatnya harus coba pindah ke Pertalite sih buat bisa lebih hemat. Ya baru kali ini ya setelah naik ngisi Pertalite tuh. Biasa 12.000 kan udah full tank. Sekarang dengan kenaikan jadi 16.000 itu masih buat yang lain sih. Jadi kita pikir buat ya udahlah isi 50.000 aja, yang penting ada isinya dulu aja. Gitu sih. Ketua Komisi 11 DPR fraksi Golkar, Muhammad Misbahkun menilai kenaikan harga Pertamax dipastikan memberikan tekanan terhadap inflasi meski besarannya masih dalam tahap penghitungan. Misbahkun bilang pemerintah tengah menyiapkan skema stimulus untuk mengantisipasi dampak kenaikan. Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi pasti. Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat, bukan BBM industri yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri. Sudah dilakukan penghitungan-penghitungan, nanti akan kita lihat impact-nya seperti apa. Pemerintah kan sempat melakukan penundaan, sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor. Sementara ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli menilai kenaikan harga BBM jenis Pertamax akan sangat berdampak pada menurunnya daya beli kelas menengah. Padahal, kelas menengah menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi karena menyumbang konsumsi rumah tangga tertinggi. Daya beli dan dompet masyarakat kelas menengah itu sendiri. Gitu. Kalau kita lihat misalnya di triwulan 1, kita pertumbuhan ekonomi cukup baik di 5,6%, dan itu salah satu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ya kan, konsumsi rumah tangga itu tumbuh 5,2%. Nah, kalau kita lihat detail siapa sih yang sebenarnya spending atau belanja di konsumsi rumah tangga, itu memang kelas menengah atas dan kelas atas. Secara makro betul tidak ada masalah, tetapi masalahnya jadi di dompet masyarakat, di daya beli ini. Dan sedangkan daya beli ini sangat-sangat sensitif ya, menurut saya di situasi ini karena kondisi geopolitik dengan rupiah dan segala. Justru si konsumsi rumah tangga, terutama kelas menengah, ini memang harus dijaga. Pertamina Patraniaga menaikkan BBM jenis Pertamax menjadi Rp16.250 dan Pertamax Green menjadi Rp17.000. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kenaikan harga BBM jenis Pertamax berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat. Ada warga yang memilih beralih menggunakan Pertalite, ada juga yang terpaksa memperketat pengeluaran. Lantas apa stimulus yang bisa diberikan pemerintah kepada warga kelas menengah untuk menjaga daya beli? Kita bahas bersama ekonom Profesor Ferry Latowihin dan anggota Komisi 12 fraksi Gerindra Ramson Siagian. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Ilona. Oke, saya ke Pak Ramson dulu untuk update Pak. Hari ini pun besok akan ada kelanjutan unjuk rasa atau aksi massa dilakukan oleh mahasiswa. Salah satu tuntutannya adalah menurunkan harga BBM. Bisa dijawab apakah bisa diimplementasikan atau sangat berat kondisinya saat ini untuk Pertamina? Sebenarnya ini kan sebabnya karena faktor geopolitik. Jadi kenaikan minyak mentah sangat tinggi. Untuk hari ini sekitar 90,56 US dollar per
barrel sama 93,43. Jadi ini kalau di kurs dengan rupiah 17.994, kalau di FOB 10.248 per liter. Tapi kan ada faktor-faktor yang menambah cost-nya, yaitu sea freight, terus pengolahan di dalam negeri, fee kilang, terus ada angkutan darat, terus fee SPBU, terus biaya depo, baru keuntungan. Ini kalau sesuai dengan mekanisme pasar, sebenarnya 16.250 itu masih di bawah keekonomian sedikit. Tapi dinaikkan 12.300 ke 16.250 karena sekarang memang keadaan artinya tidak terlalu artinya harganya cukup tinggi naiknya. Kita juga misalkan, tapi ini kita mendoakan aja agar faktor geopolitik Amerika dengan Iran berdamai. Terus kalau di Singapura juga dibeli yang udah jadi juga, itu produk atau BBM juga RON 92 sekitar 118 US dollar per barrel, RON 94 120 US dollar per barrel. Pak Ramson, memang ini ya. Kalau saya potong, Pak, Bapak mengatakan bahwa harga BBM yang ada sekarang bukan harga keekonomiannya, belum harga keekonomiannya karena banyak beban, mulai dari faktor geopolitik, lalu kemudian pelemahan nilai tukar rupiah. Artinya kalau saya simpulkan, apakah ada kemungkinan nanti akan ada kenaikan lagi harga BBM? Oh, kalau itu tidak. Kalau Pertalite kan tidak naik, tetap stabil 10. Kita ngomongin non-subsidi, Pak, non-subsidi kok. Non-subsidi memang ini kan kelas menengah ke atas. Kalau semua memang nanti dibebankan ke subsidi, memang APBN kita agak bisa terganggu juga. Jadi yang diperlukan oleh pemerintah, diperlukan nanti dari pemerintah untuk membuat keseimbangan agar penurunan konsumsi rumah tangga itu bisa ditahan dengan membuat stimulus-stimulus tertentu. Karena kalau di satu sisi juga kebetulan saya membuat kalkulasi begini sebelum direktur Patraniaga sekarang masuk sejak tahun 2002. Saya kan di Komisi Energi udah sejak tahun 99 dulu. Jadi memang faktor kenaikan harga minyak mentah ini masalah. Seperti di Amerika sekarang kenapa dikejar terus Trump? Kalau di sana lebih lain lagi. Kalau biarpun produksi minyak Amerika itu lebih besar daripada demand-nya, tetapi harga untuk masyarakat dengan harga harga global, harga market global. Jadi tidak, biarpun mereka produksi, kalau kita lifting minyak kita hanya 605.000 barrel per hari. Baik, nanti saya lanjut lagi ke Pak Ramson soal perbandingan. Saya tahu Anda mengarah ke perbandingan harga BBM Indonesia dengan sejumlah negara, tapi saya ke Pak Peri dulu. Pak Peri, hal yang selama ini kita khawatirkan akhirnya, bukan khawatirkan, sesuatu yang kita tahu akan menjadi realita. Ketika harga energi naik, kemudian rupiah terpuruk di hadapan dolar Amerika Serikat, akhirnya Pertamina naik harganya lebih dari 30%. Apakah ini menjadi tekanan paling besar terhadap kelas menengah? Ya, kalau kita lihat ya, sebetulnya tanpa kenaikan Pertamax ini kan kelas menengah bawah ya. Itu kan udah tergerus ya daya belinya ya, dengan inflasi yang mulai berangkat ke atas gitu kan ya, dengan dolar yang udah 18.000 gitu kan. Nah sekarang dengan naiknya Pertamax ini tentu kelas menengah atas yang kena ya. Nah ini jadi seluruh kelas menengah ini bisa kena dampaknya, artinya apa? Daya beli mereka semakin melemah. Dan ini memang sudah diprediksi, karena apa? Pada waktu itu orang kira bahwa tensi geopolitik perang Iran, US dan Israel ini akan sementara, tapi yang harus kita perhitungkan adalah kembali lagi bahwa tensi ini tidak gampang loosening ya kan, sampai sekarang pun perang itu tensinya masih tinggi. Dan sekarang pertanyaannya, seandainya harga minyak di atas 90 ini berlangsung masih 2 tahun lagi, apakah memang ekonomi kita kuat menanggung beban ya harga minyak yang tinggi itu kan ya. Nah sekarang ini adalah indikasi bahwa pemerintah juga tidak bisa lagi mempertahankan subsidi Pertamax ya kan, mau nggak mau mereka pemerintah harus menaikkannya dari 12.000 secara drastis ke 16.250. Itu drastis loh Ilona. Itu kenaikannya kan 30%, bukan cuma 10% atau 5%. Ini menandakan bahwa Pak Fer, kalau saya potong, artinya menurut Pak Ferry,
apakah memang menaikkan harga BBM menjadi subsidi atau sebenarnya ada opsi lain, misalnya mengotak-atik APBN, mengalokasikan anggaran untuk memberikan kompensasi kepada Pertamina? Oh iya, harusnya itu kan sekali lagi kalau APBN kedodoran kan opsinya cuma 3. Pertama adalah cut spending yang tidak perlu seperti MBG itu harusnya dilakukan, dan sudah terbukti kok kemarin bahwa MBG ini adalah sarang korupsi dan ketua BGN-nya kan sudah ditangkap oleh Kejagung. Kenapa kok tidak diumumkan bahwa proyek ini dimoratoriumkan, dirasionalisir, dievaluasi untuk tidak merongrong APBN kita gitu loh. Oke, ini kan baik. sudah dilakukan. Coba saya ke Pak Ramson lagi. Pak Ramson, bicara soal otak-atik anggaran misalnya disampaikan oleh Pak Peri, apakah opsi itu sebelumnya tidak ada atau benar-benar ya sudah naikkan saja harga BBM non subsidi? Atau ada pertimbangan misalnya itu BBM-nya di otak-atik aja, diberikan, dialihkan begitu agar beban kompensasinya Pertamina itu bisa dibantu oleh pemerintah? Sebenarnya kan Pertamax Turbo ini kan menengah ke atas yang menggunakannya. Nah, kalau ini harus dibebankan lagi ke APBN, saya melihat agak kritikal ya. Terkecuali pemerintah berani menggeser program-program khusus. Di sini memang membuat suatu keseimbangan. Malah ada yang mengusulkan, saya baca hari ini, kepada Presiden agar subsidi produk dicabut. Kalau itu saya nggak setuju. Jadi ke subsidi persen, karena selama ini juga subsidi persen kan selalu diadakan ada bantuan sosial. Jadi intinya yang masyarakat menengah ke yang berpenghasilan lebih bawah itu harus diproteksi oleh pemerintah, harus dijamin oleh pemerintah bahwa harga Pertalite tidak bakal naik, solar tidak bakal naik. Tapi masalahnya sekarang Pak Ramson, ketika harga BBM Pertamax naik, orang beralih ke Pertalite, itu yang jadi soal sekarang. Ya, itu nanti tanggung jawab dari Pertamina, nanti juga dengan pemerintah untuk menanggung itu kalau ada switch konsumen. Misalnya ada ahli yang mengatakan 1:6, itu harus ditanggung jawab oleh Pertamina dan juga pemerintah untuk itu. Jadi kita minta dari DPR RI harus tetap disediakan Pertalite dan solar, tidak boleh sampai kosong di SPBU. Itu kita minta ke Pertamina. Nanti kita akan undang Pertamina, Patraniaga, dan juga holding untuk membahas ini. Jangan sampai ada kelangkaan Pertalite dan solar. Tapi juga Pertamax nggak boleh ada kelangkaan karena udah naik harganya. Jangan sampai udah disesuaikan harganya, naik harganya, ada kelangkaan, itu manajemennya nggak benar. Jadi tetap kita jaga agar kepentingan rakyat tetap terjaga. Juga masyarakat konsumen kelas menengah ke atas harus tetap terjaga. Iya, karena ngomong-ngomong soal kelas menengah, Pak Peri, nggak cuma harga Pertamax, kita tahu Bank Indonesia menaikkan suku bunga 2 kali. Ini artinya bayang-bayang cicilan bakal membengkak, bakal tinggi, akan mengikat kembali kantong kelas menengah. Jadi butuhnya stimulus apa untuk kelas menengah? Gini, kalau menaikkan suku bunga itu kan saya rasa eksperimen dari Bank Indonesia ya. Di samping menaikkan suku bunga juga saya lihat ya tujuannya itu untuk meredam kenaikan dolar. Tapi kan kita khawatirkan bank-bank akan segera merespon dengan cepat begitu Pak Peri. Iya, tapi kan masalahnya kenaikan suku bunga itu kan sebetulnya dalam kondisi ekonomi yang tertekan seperti ini kan ada ongkosnya, ya kan? Makanya saya bilang BI tidak bisa berbuat apa-apa, dan buktinya dolar nih hari lari lagi ke 18.000, artinya tidak efektif ya menaikkan suku bunga untuk membela rupiah gitu loh. Sementara ongkosnya tadi ada kemungkinan kenaikan BI rate ini akan dipass through ke dalam credit loan, ya akan ke bunga kredit ya, karena kalau loan rate gitu kan. Jadi karena buruknya rupiah kita itu bukan akibat kebijakan moneter, tapi akibat kebijakan fiskal dan regulasi-regulasi yang seolah-olah tidak diterima oleh market. Baik, tapi kalau untuk kelas menengahnya, Pak Ferry, coba dijawab singkat saja. Apakah stimulus yang disiapkan, katakanlah ada 5,4 juta per orang katanya, disiapkan, saya nggak tahu itu untuk kelas menengah ataupun kelas bawah, kalau kita lihat sepertinya untuk kelas prasejahtera, cukup atau tidak untuk menanggulangi ataupun mengantisipasi daya beli?
Ya bukan masalah cukup, kalau memang uangnya ada ya itu termasuk lumayan meringankan kelas menengah, tapi masalahnya apakah APBN kita bisa melakukan itu, apakah kita punya duit untuk melaksanakan itu kan the question mark. Untuk memberikan market kepercayaan, dan saya tidak yakin itu bisa dilakukan kalau harga minyak ini 2 tahun lagi masih tetap tinggi. Oke, baik, saya ke Pak Ramson. Sebenarnya suku bunga itu dinaikkan itu karena imbal balik yield dari obligasi di Amerika itu dinaikkan. Jadi sehingga memang banyak investor, kan ini uang ini kan seperti air aja nih. Jadi karena sistem keuangan global itu udah flat, di sana lebih untung mereka masuk ke sana. Itu makanya bursa saham kita juga anjlok, rupiah melemah. Ini dengan ada dinaikannya itu rupiah bisa menguat dan mulai masuk investor. Oke, Pak Ramson, pertanyaan terakhirnya adalah mungkin itu ya itu memang untuk memberikan imbal hasil, tapi masalahnya soal stimulus yang disiapkan untuk kelas menengah apa? Singkat saja Pak Ramson. Ini soal kredit, ini saya juga punya data bahwa 3.000 triliun lebih kredit yang udah disepakati kayaknya belum direalisasikan. Coba Kompas memanggil BI dan Bank Pelaksana dan juga OJK, berapa ribu triliun kredit yang udah disepakati, tetapi belum on gitu, belum on. Nah, ini juga perlu di mananya yang lemah, apa di sistemnya, di lapangan atau apanya gitu. Karena dapat kredit udah tapi belum dibelanjakan oleh yang mendapat kredit. Iya, baik, kita tunggu evaluasinya di sejumlah sektor ya Pak Ramson. Terima kasih.